Salam dari Pulau Dewata. Apa kabar? Listen to Kim FM present Artist of the Month. Seperti biasa setiap bulan kita akan support indie artist all over the world. Live Instagram interview di bulan September ini datang dari dalam negeri ya, atau dari Indonesia, tepatnya dari Jakarta. Kita akan support salah satu indie musician atau indie artist yang mana sudah kita promosikan juga di Listen to Kim FM beberapa waktu lalu ya. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama indie artis tersebut. Seperti biasa, kita akan cari tahu seperti apa sih strugglingnya indie artis selama ini yang dijalani oleh sosok yang satu ini. Dan kebetulan sosok yang satu ini adalah seorang solois gitu, dan gitaris juga. Dan yang paling penting adalah dia sekarang sudah ada di sini bersama kita untuk ngobrol-ngobrol ya. Hai, Kenji ya, atau William Kenji akan menjadi Artist of the Month di Listen to Kim FM bulan September ini, akan langsung ngobrol-ngobrol sama kita. Jadi stay tune, don't go anywhere. I'm gonna inviting him first, so Kenji. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar musik dan seputar kehidupannya Kenji ya. Jadi stay tuned for more. Alright, now Wait, I'm going to dulu. talk with Kenji. Hai, Wait. Kenji. Kamera depan. Oke, Hai. apa kabar di Jakarta? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, seneng banget di bulan September indie artisnya datang dari dalam negeri sendiri ya, bernama William Kenji atau Kenji di sini. Dan seperti biasa kalau live Instagram seperti ini, kadang-kadang trouble-nya adalah di koneksi. Mudah-mudahan koneksi kita berdua berjalan dengan baik dan lancar ya. Kenji, apa kabar? Ken, lagi sibuk apa belakangan ini, Kenji? Iya. Baik, sehat, puji Tuhan. Lagi sibuk. By the way, thank you ya, udah di invite ke sini. Thank you banget, Kimi. My pleasure. Sibuknya sekarang aku lagi ada dua kesibukan sebenarnya. Yang pertama itu lagi mempersiapkan produk untuk aku jual. Jadi ada produk lah, ada satu produk yang mau aku jual. Yang kedua yang berhubungan dengan musik, aku lagi mempersiapkan yang baru, sesuatu yang baru yang mungkin aku lagi pikirin mau keluarnya kayak apa nih, bentuk keluarnya. Mungkin sesuatu yang pengennya sih belum belum pernah gitu. Misalnya William Kenji-nya ngedance atau misalnya contoh gitu. Aku lagi pengen bikin sesuatu yang apa nih? Aku karya baru tapi nggak mau cuman kayak keluar berupa band, berupa ini gitu. Pengen konsep baru. Lagi dipikirin. Jadi mau ada terobosan terbaru dari seorang William Kenji gitu ya. Okay. Betul. Anyway, di Listen to Kim FM Support Indie Artist, kita sudah memperkenalkan Kenji adalah salah satu indie artist di Listen to Kim FM dari Jakarta. Tapi sebelumnya kita harus kenalan lagi nih sama audiens Listen to Kim FM. Siapa sih William Kenji? Karena kan kalau kita lihat ya, listeners di page Instagramnya di William Kenji itu banyak sekali yang berhubungan dengan performance, khususnya tentang ini ya, kualitas dari musiknya Kenji juga. Kenalin dulu dong Ken sama our audience, Kenji. Iya. Ya. Gimana Kim? Sorry tadi koneksinya kayaknya agak kurang bagus Kim barusan. Gimana? Sorry, boleh diulang. Kenalin dulu ke audiens Listen to Kim FM, William Kenji adalah siapa? Who you are? Oh, oke. Thank you, Kim. Halo semuanya yang udah hadir. Perkenalkan, nama aku William Kenji. Aku adalah seorang musisi. Aku memulai karir aku awalnya adalah sebagai drummer sebenarnya. Lebih. Oh, ini. Oke. Musik itu paling. Ya, serius. Aslinya Oke. sebenarnya tipe yang suka di depan. Aslinya aku suka di depan. Tapi waktu itu aku nggak pede di depan. Jadi aku ngambil posisi di band. Tapi yang paling belakang apa? Yang penting aku bisa ngeband. Tapi aku nggak di depan. Akhirnya main drum, belajar drum. Hampir 2 tahun aku manggung. 2 tahun itu aku manggung sebagai drummer.
Ya setelah itu aku jadi vokalis karena teman-teman pada mensupport, pada bilang gini, Will kayaknya kamu lebih baik jadi vokalis nih. Mungkin entah karena skill drumnya yang hancur atau jadi jadi Oke. disuruh, iya jadi katanya Will kayaknya lu lebih cocok deh jadi penyanyi aja, dia nggak usah main drum gitu, pada bilang gitu saat itu. Tapi memang waktu SMP pertama kali ngeband aku ngambil posisi sebagai vokalis karena kan penontonnya cuma anak sekolah, tapi di luar sekolah aku nggak berani. Aku ngambil posisi drummer gitu ceritanya. Jadi aku ini musisi, aku songwriter, aku Aha. Mhm. Oke. ya, itu dia. Judulnya Sampai Ujung Dunia, itu yang lagu sekulernya. Kalau lagu yang gospelnya aku juga punya, judulnya Jalanku Bukan Jalanmu. Itu dia. Dan oh ya, satu lagi. Oke. Aku dulu pernah bergabung di sebuah band yang sudah di dalam sebuah label rekaman, major label. Mhm. eh, dan ya dari situlah, apa namanya, di band itulah kami, salah satu lagu di band itu jadi soundtrack film di layar lebar saat itu. Wow, ini menarik banget buat Listen to Kim FM punya indie artist dalam negeri, Jakarta khususnya gitu ya. Awal-awalnya tadi Kenji udah bilang bahwa sebagai musisi dimulai dirinya drummer gitu. Itu sebenarnya bahasa yang halus sih kan, nyanyi gitu ya. Tapi akhirnya kan Kenji sekarang menikmati proses itu sebagai penyanyi atau gitaris, sebagai frontman gitu kan. Kalau nggak ada proses itu sekarang Iya, William Kenji nggak ada. Sekarang dia megang gitar juga gitu kan. Tapi ya tadi kan iya kamu bilang kalau kamu ada musik yang memang general gitu sama worship lah ya katakanlah. Tapi iya. on your mind, Oh, music itu oke. apa? Ken? Oke. Musik menurut aku ya, berarti ya maksudnya ya. Oke. Mhm. Kalau ditanya, Will, arti musik buat kamu apa? Jujur, buat aku ada tiga jawaban. Arti musik buat aku, karena Mhm. aku punya tiga fase hidup dalam bermain musik dari tahun 2000-an awal sampai hari ini. Itu punya tiga fase yang berubah-ubah. Arti musik itu Oke. berubah-ubah. Oke. Kalau di fase dulu, di fase awal main musik, arti musik buat aku adalah sebagai kendaraan. Kendaraan buat aku mencapai tujuan aku. Kendaraan. Jadi waktu aku menemukan passion aku ternyata di musik, aku jadikan, buat aku musik itu kayak kendaraan buat aku berjalan mencapai mimpi aku yang ternyata aku sudah temukan gitu saat itu. Setelah Mhm. masuk di band, masuk profesional, uh, nah arti musik berubah lagi, sudah bukan lagi kendaraan tapi adalah sesuatu seni yang inilah William Kenji gitu. Jadi untuk jati diri, nah itu jati diri. Yang fase keduanya adalah musik, arti buat aku adalah jati diri. Itu waktunya aku, ini loh William Kenji. Ini loh musik. Itu fase kedua. Fase ketiga yang terbaru ini adalah Mhm. fase dimana supaya orang-orang tahu William Kenji itu musiknya kayak apa sih. Kalau dulu waktu di band kan aku ngikut orang ibaratnya, Mhm. ngikut musik yang sudah ada gitu ya. Zaman main Melayu ya kita main lagu Melayu. Aku serius nih, aku punya 20 band saat itu. Gonta-ganti band. Wow. Serius. Oke. Saking saking passionnya dengan musik, aku sampai gonta-ganti band, band rock and roll, band Melayu, genre pop, genre apa segala genre kayaknya hampir ya. Jazz doang mungkin nggak, mungkin jazz aku nggak. Oh jazz sama blues yang aku nggak main kayaknya. Yang lain Oke. kayaknya udah deh, kayaknya udah deh. Gitu. Jadi itu fase yang Mhm. waktu itu. Nah fase yang terbaru ini adalah arti musik ya, untuk apa ya, komunikasi, cara aku berkomunikasi dengan pendengar aku yang menyukai musik aku, bahwa ini Mhm. loh William Kenji yang sebenarnya tuh musiknya tuh yang kayak gini loh, kayak di Sampai Ujung Dunia atau yang lagu gospelnya Jalanku Bukan Jalan, musiknya tuh ini loh William Kenji gitu. Lebih ke Oke, sana. berarti kamu iya, melewati fase-fase hidup tersebut ya, dari awal sampai akhirnya sekarang menemukan jati diri musik di William Kenji gitu. Ini menarik banget buat teman-teman yang baru bergabung. Hai, selamat malam dari Pulau Dewata, Kenji dari Jakarta ya.
dari Bali, listen to Kim FM setiap bulan selalu support indie artist all over the world. Dan di bulan September ini kita ada indie artist dari dalam negeri yang sangat unik sosoknya gitu, karena tadi dibilang di awal-awal menjadi drummer hingga akhirnya di frontman gitu ya, menjadi vokalis. Dan tadi dalam ceritanya juga Kenji udah bilang bahwa musiknya itu berubah-berubah gitu, dari yang genre A sampai Z tadi disebut, hingga akhirnya sekarang menemukan jati diri. Memang kadang gitu ya Ken, kita dalam hidup itu harus mencari-cari dulu sampai akhirnya ketemu yang tepat, ini dia nih yang cocok buat kita gitu kan. Dalam musik juga gitu ya Ken ya. Oke. Anyway, sekarang buat teman-teman yang sudah bergabung, mungkin langsung ingin melihat nih, seperti apa sih musik yang sudah dimiliki oleh William Kenji. Jadi sekarang waktunya Kenji tunjukin sama kita live perform dari musik yang ingin dibawakan pada saat sekarang nih. Kenji mau bawain yang mana dulu Ken? Yang lagu popnya atau lagu gospelnya, by the way? Kenji? Kenji, koneksinya muter-muter di video, oke. Dengar sekarang tersambung lagi? Sekarang gimana? Udah dengar suara Kimi? Oke. Yang mana Ken? Yang pertama mau bawain? Yang pertama aku mau bawain lagu ciptaan aku yang dulu mau jadi project solo dan ditolak di band. Ini sampai ujung dunia yang ada di YouTube. Great, here we go. This is William Kenji. Oke, spesial buat Kimi dan buat semua yang nonton. Takkan habis daya untuk mencarimu yang pernah ku tinggalkan dengan luka. Ku menyerah temukanmu walau habis kuatku, kemanapun kan ku cari sampai ujung dunia. Yang telah tertanam di hati ingin ku ungkapkan padamu betapa besar kasih dan sayangmu untuk diriku yang tak pernah mengerti tulusnya kasihmu. Wah, ini karya kamu ya, berarti yang songwriternya adalah Kenji sendiri, gitu. Ada uniknya nih. Jadi lagu ini sebenarnya aku buat tahun 2009. Tapi di tahun 2020 baru rilis bener-bener. Yes. Cuman saat itu lagu ini sebenarnya aku bikin 9, udah lama sekali. Jadi waktu itu aku bikin karena untuk band, keperluan band. Jadi kita perlu materi lagu dari lagu aku. Cuman ditolak. Lagu ini ditolak di band karena katanya sih genrenya nggak masuk sama band aku saat itu. Ditolak. Ya sudah, karena ditolakin, gue keluarin sendiri aja kalau gitu, kalau ditolak gitu kan. Cuma saat itu gue kebentur di waktu. Gue kebentur di waktu. Jadi depending lah. Depending, akhirnya baru bisa keluar tahun 2020. Nah, tapi di tahun 2020 lagu ini dapat sentuhan dari Bang Frankie Siombing. Wow. Yes, kita semua mungkin udah tahu ya siapa Bang Frankie. Jadi Bang Frankie, waktu lagi rekaman, Bang Frankie datang. Bang Frankie mendengar lagunya. Nah, Frankie datang dengan ide.
gimana kalau lagumu aku tambahin part bridge. Bridge itu pas bagian tak lelah ku mencoba, tak lelah. Itu part bridge itu adalah ide dari Bang Franky. Saat itu Bang Franky ambil gitar, dia masuk nadanya, aku nyamber dengan lirik. Jadi itu kolaborasi aku dengan Bang Franky cuman makan waktu 5 menit apa 10 menit gitu kalau nggak salah. 5 menit ya kalau nggak salah, langsung jadi part bridge itu dalam waktu 5 menit. Iya. Oke. Oke, sebentar. Yang saya cerna dari 2009 ke 2020 memakan waktu 11 tahun ya, Ken ya, untuk akhirnya lagu ini bisa kamu publish dan menjadi milik sendiri. Ini yang disebut dengan yang namanya when is time is time. Ketika waktunya tepat, itu akan tepat gitu. Iya kan, menunggu 11 tahun loh, 2009. Berarti Ken, kalau dari kamu bilang dari dulu gitu memulai musik, itu di umur berapa sih Ken, by the way? Kamu sampai sekarang maksudnya dimulai dari umur berapa Kenji mulai musik sampai sekarang menjadi passion mendarah daging di dalam diri orang Kenji gitu. Oke. Kalau dihitung dari pertama manggung, aku umur 14 tahun. Kalau dihitung dari pertama manggung, aku umur 14 tahun, itu udah manggung pertama, 14 tahun. Tapi di sekolah. Mulai panggung keluar, itu di usia 16 tahun. 16 tahun aku sudah mulai panggung beranikan diri untuk panggung-panggung orang dewasa. Walaupun mainnya masih kacau saat itu, aku inget banget. Sebagai drummer ya, tapi sebagai drummer ya saat itu. Aku inget banget, masih grogi segala macam. Nah, jadi dari umur 14 tahun sebenarnya mulai mainnya. Nah, Kim, kalau aku boleh tambahin sedikit, Kim. Kenapa ke pending sampai 11 tahun, Kim? Karena kalau Kimi ingat, saat itu Indonesia didominasi sama girl band dan boy band. Kalau ingat, tahun 2012 kalau nggak salah. Indonesia sempat musiknya didominasi. Boy band. Iya, ingat. Ingat banget. Dan itu berarti Kenji mengalah ya dengan genre musik yang ada gitu kan. Yes. Jadi aku berhenti main musik. Itu dia. Itu makanya filosofi yang diambil dari obrolan Listen to Kim FM malam ini bersama indie artist dari Indonesia, dalam negeri, Jakarta khususnya William KJ adalah butuh waktu 11 tahun gitu ya. It's been a long time, more than 10 years ya. Akhirnya kamu menemukan, you find it's me loh gitu. Ini musik gue gitu dan diterima oleh banyak orang. It's a great moment. Jadi ambil positifnya ya teman-teman, bahwa segala apapun kalau memang sudah waktunya pasti akan hasilnya juga terbaik buat kamu. Anyway, Kenji, siapa sih yang menginspirasi musik William Kenji selama ini, by the way? Nah, gini, jadi kalau ditanya siapa yang menginspirasi, mau dalam negeri apa luar negeri nih? Both. Boleh. Semua both ya. Oke. Kalau yang luar aku sangat suka sama Bryan Adams, Rod Stewart, sama sama Richard Marx, sama The Beatles. Itu favorit aku, Beatles, sama Queen sesekali aku denger, sama ini aku suka banget ya, kayak model-modelnya Roxette. Nah, itu aku suka tuh yang ballad ya, lebih ke ballad gitu ya, pop ballad sama rock and roll. Aku suka dua tipe itu, rock and roll, blues dan ballad. Sebenarnya aku suka itu. Itu. Kalau Indonesia banyak sih. Dalam negeri banyak sih, ada banyak lah. ada Jikustik, ada Armada, ada Noah, ada Once, Dewa 19, itu juga salah satunya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Ini ya, teman-teman kalau menyimak artis yang menginspirasi atau musisi yang telah membuat Kenji tetap bermusik dari tahun umurnya Kenji 14 tahun sampai sekarang, tadi menyebutkan salah satunya ada Bryan Adams, Rod Stewart, bahkan Once, Dewa. Ketahuan angkatannya ya, kita sama. High five. Never end, right? Never die. Iya, tapi bener. Tapi bener gitu. Iya. Makanya Listen to Kim FM punya support program indie arts itu, salah satunya adalah untuk sama-sama support nih strugglingnya sebagai indie musisi gitu, indie musician. Dari Kenji, apa tantangan terbesar selama ini Ken menjadi indie artist di Indonesia khususnya? Apakah ada hal-hal yang pernah membuat you give up dan akhirnya udah gue nggak mau bermusik lagi gitu? Have you ever feel like that? Oh, pernah banget Kim, sangat pernah.
waktu Indonesia digempur dengan musik boy band dan girl band, yang mana itu bagus, itu bagus, itu bagus. Cuman memang it's not my music aja. Tapi itu bagus, mereka bagus. Waktu gempuran itu aku berhenti, aku berhenti jujur saat itu aku berhenti main musik. Aku masuklah ke dunia gospel. Nah, itulah titiknya aku bisa aku tetap main musik, cuman berbeda dunianya. Masuk ke gospel saat itu karena udah stop, udah menyerah lah saat itu karena bikin apa juga kayaknya orang udah nggak bisa karena eranya memang sudah berubah. Saat itu musiknya sudah berubah di Indonesia. Dan jangan lupa saat itu belum ada Spotify, belum ada YouTube. Jadi saat itu setahu aku pasar itu masih bisa dikontrol oleh oleh satu genre gitu. Jadi memang sudah ya ini aku nggak tahu ya, ini aku merasanya seperti itu ya, kayak pasar tuh digiring ke satu genre itu bisa dengan mudahnya gitu saat di era-era itu ya. Dibanding era sekarang di mana ada Spotify, ada YouTube, kita bisa memilih yang kita suka gitu. Gitu. Jadi memang saat itu menyerah ya karena itu, karena ya, karena nggak banyak pilihan kali ya Ken ya waktu itu ya, kamu menyerah akhirnya. Oke. Itulah masuk ke gospel. Oke, by the way Ken, kalau misalkan tadi kamu bilang pernah bikin musik gospel, sampai sekarang apakah masih dilakukan dan akan dibawakan juga pada saat interview live seperti ini untuk teman-teman yang sedang menyimak? Oh boleh dong, boleh banget. Aku masih malah itu sekarang jadi salah satu, aku merasanya, ini merasa aku ya, ini perasaan aku aja sih. Aku merasanya aku ini amfibi gitu loh. Amfibi itu bisa di dua, atau ini perasaan aja ya. Aku tuh musisi amfibi kayaknya. Bisa di sekuler, bisa di general, bisa di gospel. Perasaan aja sih, cuman ya nanti kita lihat ke depannya, perjalanan ini masih panjang dan masih seru. Ya, jadi tentunya aku masih memainkan lagu gospel sampai detik ini dan dan akan keluar karya baru lagi. Nggak cuma musik gospel, juga akan keluar karya baru nanti. Mau dengar lagunya? Oke, great. Oke, kalau gitu Ken, coba ditunjukkan kepada kita musik gospel yang sudah pernah kamu buat, sekaligus ini sebagai ini ya, charge kita supaya lebih percaya lagi akan worship song. Maksudnya itu energi juga buat yang teman-teman mendengarkannya yang memang suka gospel. Oke, here we go. Ini judulnya apa, Kenji? Ya, judulnya Jalanku Bukan Jalanmu, dan ini sebenarnya liriknya general, bisa untuk semua keyakinan bisa masuk. Nah, bisa. Oke, kalau gitu, Kenji, Jalanku Bukan Jalanmu. Jalanku Bukan Jalanmu. Here we go. Jalanku bukan jalanmu, pikirku bukan pikirmu, tapi selalu yang terbaik yang kau beri. Tak pernah sedetik pun kau tinggalkanku, Tuhan, dalam kekelaman dunia. Tuhan, kau setia. Wow. Cukup merefresh ya, perasaan yang kayaknya siapa lagi sih yang paling setia dalam hidup kita selain Maha Kuasa gitu, Sang Pencipta alam semesta dan dunia serta isinya. Terima kasih Bang Eji sudah mengingatkan lagi di saat kita mungkin ada hal-hal membuat down gitu ya, tidak ada satupun yang bisa kita harapkan, ternyata masih ada Tuhan yang tetap setia bersama kita.
Senang banget di Listen to Kim FM support indie artist seperti biasa setiap bulannya kita ada banyak banget musisi dari seluruh dunia dan di bulan September ini dari Indonesia Jakarta tepatnya William Kenji yang sudah hadir bersama kita dan buat teman-teman yang memang penasaran pengen nemuin nih Ken musik-musiknya Kenji itu bisa didapatkan di mana aja sih by the way? Oke, yang mau lihat musik aku itu ada di Spotify, cari aja William Kenji sampai ujung dunia. Atau kalau di YouTube, aku punya 2 channel YouTube. Yang satu untuk lagu general yaitu William Kenji Music. William Kenji Music nama channelnya, itu untuk lagu yang general. Tapi kalau untuk pengen dengar lagu-lagu gospel itu bisa di William Kenji Gospel. Jadi aku punya 2 channel YouTube, William Kenji Music dan William Kenji Gospel. Tinggal dipilih. Itu dan itu semua aku utamakan karya aku sendiri. Aku utamakan untuk karya aku sendiri. Gitu. Wow, keren banget. Memang salah satu tujuan Listen to Kim FM juga ingin saling melihat dan iya, pasti dong teman-teman pasti akan suka maksudnya melihat karya-karya dari seluruh indie musisi ya, salah satunya William Kenji dan senang banget di malam minggu ini kita bareng-bareng Jakarta Bali gitu ya, ngobrol-ngobrol via live Instagram. Mudah-mudahan semuanya juga berkenan dan apa yang ingin Kenji sampaikan untuk Listen to Kim FM listeners, audience, how I don't know how to be a indie musician like yourself maybe. What do you want to say before closing? Alright, untuk semua indie musician dimanapun kalian berada, baik yang di luar maupun dalam negeri, aku cuma mau bilang, memang perjuangan di musik indie untuk zaman sekarang sebenarnya lebih mudah. Bersyukurlah untuk kalian yang musisi indie, sekarang jauh lebih mudah dengan ditolong teknologi, dengan ditolong adanya aplikasi-aplikasi, ada YouTube. Sebenarnya semua sudah jauh lebih mudah. Jadi pesan aku cuma satu, jangan nyerah. Selagi kamu masih sehat ya, selagi kamu masih sehat, selagi kamu masih punya badan yang kuat, jangan nyerah sebagai musisi ini. Karena apa? Ingat, di zaman dulu jauh lebih sulit dibanding sekarang. Jadi sekarang inilah kesempatan yang manfaatkan. Segala umur udah bisa. Terus maju bersama Tuhan tentunya. Exactly. That's why manfaatkan teknologi ya, Spotify, YouTube, all thing, Apple Music, anything. Also manfaatkan juga Listen to Kim FM to support indie artist ya. For the next guest, you can contact us for more. Yes. Seperti William Kenji gitu. Alright, kalau gitu thank you so much William Kenji for being here. Ya, sekali lagi sukses selalu dan mudah-mudahan musiknya terus menginspirasi banyak orang ya, baik itu di general genrenya, karena general kamu cinta-cintaan banget nih kalau tadi sekilas ya dengar ya, pasti relate juga dengan teman-teman. Pun juga di musik-musik gospelnya yang memang teman-teman butuh asupan energi secara batin tentang gospel itu sendiri. Alright, kalau gitu William Kenji, thank you so much dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak live Instagram malam hari ini. Mudah-mudahan nanti William Kenji bisa hadir lagi ketika sudah sukses. Jangan lupa ya bahwa William Kenji adalah salah satu indie artist dari Indonesia di Listen to Kim FM. Silahkan follow William Kenji di Instagram, you follow Listen to Kim FM for the next guest at indie artist Listen to Kim FM. Happy weekend everyone. Happy weekend Kenji. Bye bye. Happy weekend juga Dini semua. Bye bye.